Student Ambassador, ready to accompany you in this exciting podcast. Nah, kali ini kita bakal bahas topik yang udah jadi top request dari teman-teman materials nih, yaitu Student Exchange. Nah, by the way, di episode kali ini bakal ada tema spesialnya loh, yaitu Unlocking Global Opportunities, A Journey Through Student Exchange. Dan di sini pastinya kita bakal bahas gimana sih punya pengalaman belajar lintas budaya dan apa aja tantangan hidup di luar negeri selama student exchange. Dan pastinya di sini aku udah nggak sendirian, aku udah bareng sama dua narasumber kita yang keren banget yang bakal sharing pengalaman seru mereka selama ikut program student exchange. Oke, halo Mas Agus, halo Mas Farhan. Gimana nih kabarnya nih Mas? Alhamdulillah, baik. Habis kelas juga kan, langsung ke sini. Langsung ke sini. Kalau Mas Agus gimana nih? Oh, tadi habis ngapain? Dari barat sih. Oh, dari Surabaya Barat, Iya. main-main aja. Main-main aja, betul. Kebetulan aku dari Surabaya Barat juga. Oh, Oh iya, Jadi aku bareng kos gitu di- mainnya. Bukan. Oh enggak. Aku kosnya di Surabaya Barat. Di dekat Gresik. Oh jauh ya. Oke. Lumayan jauh. Oke, asik banget nih. Nah, mungkin sebelum kita mulai boleh nih kita kenalan singkat dulu. Mungkin bisa nama lengkap, terus jurusan, angkatan dan juga kemarin exchange itu ke negara mana? Mungkin bisa dari Mas Agus dulu. Oke, terima kasih kan ya kesempatannya. Jadi aku sebenarnya excited sih buat sharing pengalaman ya. Buat perkenalan singkat dari aku, kenalin semuanya. Aku Rahmat Agus Salim, biasa dipanggil Agus. Aku dari jurusan Teknik Material dan Metalurgi ITS, angkatan 2022. Dan dari pengalaman exchange aku, sebenarnya aku ada yang short program dan juga yang exchange 1 semester. Ada juga yang online. Tapi di sini aku bakal coba untuk bawain yang offline. Contohnya itu aku exchange kemarin ke Korea, itu 1 semester penuh di Gyeongsang National University, Jinju. Kemudian yang kedua itu aku short program, itu bisa dibilang summer programnya mereka lah. Untuk kampusnya sendiri itu Tsinghua 6 University, itu ada di Shenzhen, China. Dan yang ketiga itu ada short program juga, bisa dibilang language program sih, itu di Taiwan. Dan kampusnya itu Mingchi University of Technology. Oke, keren banget. Oke, mungkin dari Mas Kohan gimana Oke. ke negara? Makasih ya Gani dan halo semuanya. Aku Kohan Gunawan. Aku dari ITS jurusan Material and Metallurgical Engineering angkatan 2022. Dan untuk international activity aku, sebenarnya aku cuman short program di NTU lah, NTU Singapura. Tapi aku ada beberapa mungkin international activity kayak lomba-lomba itu juga sering di luar negeri, juga di Singapura, di Malaysia, gitu, di NUS dan lainnya. Dan itu kebanyakan itu competitions. Dan untuk program atau studi ya short program di NTU. Oke, kalau boleh tahu competition apa tuh Mas? Kebanyakan kompetisi yang aku ambil itu debat, ya kayak debat bahasa Inggris, debat diplomatik gitu ya, MUN namanya. Oke, gitu. ya. MUN Club, join. Berarti Mas MUN Club juga nih ya? Dulu masih MUN Club, sekarang udah enggak. Sekarang cuma jadi mentor aja gitu. Penasihatnya. Penasihat juga enggak. Kayak kalau ada job kosong kita ambil gitu. Oke, Biasanya berarti- jadi mentor atau tutornya debat gitu. Berarti udah expert banget nih di bidang. Expert juga enggak lah. Expert Masih ini. still learning. Oke, keren-keren banget gak sih guys? Nah, mereka ini punya pengalaman internasional yang beda-beda tapi sama-sama menarik. Nah, kalau boleh tahu nih, apa sih yang bikin kalian tertarik untuk daftar student exchange? Mungkin bisa dari Mas Kohan. Oke, mungkin for information aja ya. Aku daftar di NTU itu cuman beberapa jam sebelumnya karena aku baru dapat informasi itu kayak 2 hari sebelumnya gitu. Jadi aku daftar dan alhamdulillah keterima melalui banyak step-stepsnya, baik administrasi, kemudian ada interview dan lain sebagainya. Oh, bukan interview tapi FGD gitu, kayak
argumentasi kita tentang riset yang akan kita bawakan nanti ke sana. Dan untuk motivasi, apa sih untuk motivasi kita keluar negeri atau studi ke luar negeri? Ya pasti untuk enrich our experience lah ya. Nanti pasti bakalan bermanfaat di masyarakat, di kehidupan kita, ataupun nanti di pekerjaan nantinya gitu. Jadi kalau boleh tahu step-stepnya apa aja tuh Mas? Kalau yang kemarin, yang aku itu step pertama pastinya adalah administration ya. Pertama itu kalau nggak salah ya, pertama kita harus menyediakan CV pertama. Jadi kita harus bikin gimana CV kita tuh harus bagus banget. Karena CV itu menurut aku adalah value diri kita. Jadi semakin bagus CV-nya artinya value diri kita semakin bagus gitu ya. Jadi perbanyak dan perkaya lah CV kita agar mudah didapat. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu itu disuruh ada recruitment ya. Persyaratannya itu adalah bikin apa sih research atau program atau something yang ingin kita bawakan ke dalam programnya. Nah, program aku yang di NTU itu adalah PhD program. Nah, kebetulan kemarin itu aku ngambilnya renewable energy. Nah, itu sama kayak MOTLET, motivation letter lah gitu ya, tapi agak lebih ke risetnya. Kemudian setelah itu udah diseleksi administration, sudah ketemu siapa yang lolos dan lain sebagainya. Itu ada tahapnya FGD. Nah, tahap FGD itu adalah tahap di mana yang penilai atau juri itu mereka bakalan kasih kita topik yang nantinya akan kita diskusikan sama kandidat-kandidat lainnya gitu. Nah, di sana itu mungkin kelebihannya aku dapat karena aku anak MUN gitu. Karena aku anak MUN dan suka ngomong, suka berdebat. Jadi itu nilai plus yang aku dapatkan sehingga lolos gitu di tahap tersebut dan akhirnya berangkat ke NTU gitu. Oke, jadi overall stepnya ada 2 tadi ya. Ya, administrasi sama FGD. Nah, di FGD itu bakalan kelihatan gitu. Orang ini capable atau enggak gitu. Orang ini tuh punya niat atau enggak. Nah, itu juga dilihat di sana gitu. Kalau dia niat pasti dia bakalan mempersiapkan gitu. Oke, keren banget guys tadi pengalaman dari Mas Kohan. Nah, lanjut mungkin untuk Mas Agus, gimana tadi motivasinya apa sih daftar exchange program? Kalau dari aku sendiri ya, motivasi sih sebenarnya bisa datang dari mana aja ya. Jadi kalau misalnya untuk motivasi dari aku sendiri, aku memang dari awal itu kan aku asalnya dari Batam dan aku memang dari awal itu udah merantau. Dan dari perantauan ini aku ngerasain banyak banget perbedaan budaya. Walaupun di Batam itu masih banyak orang yang dari Pulau Jawa, dari pulau yang sebelah seperti Pulau Madura atau Pulau Bali, tapi perbedaan budaya itu masih sangat besar. Dari situ aku semakin tertarik lagi untuk merasakan ya pengalaman untuk gimana sih budaya di dunia luar gitu. Karena dengan berbagai budaya yang ada, teknologi-teknologi yang dihasilkan juga berbeda. Ada di satu negara dengan budaya tertentu mereka bisa sukses, tapi di negara yang lain dengan prinsip yang sama itu bisa menghasilkan hasil yang berbeda. Nah, dari situ aku jadi penasaran gimana sih perbedaan dari negara kita dan negara lain. Dan selain dari situ aku juga pengen untuk menambah selain informasi tadi ya, aku pengen juga untuk menambah relasiku di internasional. Kenapa? Karena kalau misalnya kita pure untuk belajar aja, itu sebenarnya ya baik, tapi tidak yang terbaik gitu. Jadi kalau ada orang bilang kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina gitu ya. Nah, itu kan dia nggak bilang bahwasanya kejarlah ilmu saja ke Cina, tapi kejarlah ilmu. Nah, ilmu ini bisa macam-macam, bisa ilmu sosial, bisa ilmu akademik gitu. Nah, dari yang aku jalanin juga alhamdulillahnya aku dapet, dan dari situ juga yang aku rasain dan juga bisa dibilang menjawab motivasi aku ya, itu adalah ketika aku ketemu sama temen di Cina, dan ketika aku pulang ke Batam
teman aku yang satu partneran tuh datang jemput aku. Jadi kami tuh jalan-jalan bareng gitu. Jadi koneksinya itu tidak hanya terbatas pada program saja. Dan kedepannya pun kalau misalnya aku ke Vietnam, teman aku ini menawarkan kayak kontak aku aja, nanti aku ajak kamu jalan-jalan. Jadi beyond academic, koneksi itu penting banget. Itu sih motivasinya. Oke, jadi kalau dari Mas Agus tadi pertama expand relation, terus juga sama dari different culture juga tadi ya. Oke, nah sekarang bisa kali ya ceritain dong Mas pengalaman apa yang paling berkesan selama student exchange, mungkin bisa dalam hal sosial di sana, terus budayanya gimana, atau mungkin juga sistem pendidikan di negara itu tuh kayak gimana, mungkin bisa dari Mas Agus dulu. Sebenarnya karena program aku lebih dari satu, pengalamannya juga lumayan banyak ya. Tapi kalau misalnya disuruh untuk pilih salah satu itu adalah momen dimana orang-orang itu nggak bisa berbahasa Inggris. Itu sih momen yang paling berkesan. Kenapa? Karena banyak orang berpikir bahwasanya bahasa universal memang betul bahasa Inggris itu cukup untuk dibawa ke negara manapun. Memang itu bisa dibilang ya bisa terbukti ya, bisa dipakai di negara manapun. Tapi itu kebanyakan di kota-kota yang besar seperti ibu kota. Kalau di Korea itu seperti di Seoul. Nah, tapi karena aku di negara di bagian yang tidak di ibu kota, itu di Jeonju itu sekitar 4 jam dari ibu kota. Nah, itu jadi itu lumayan terbatas gitu. Jadi challenging juga sih ketika mau berbicara sama orang yang nggak bisa bahasa kita. Bahkan di China juga ketika ngomong bahasa Mandarin, aku sempat ada trouble di mana aku tuh nggak bisa bayar untuk transportasi kereta, tapi di situ ada petugasnya yang ujung-ujungnya dia itu mau bayarin tiket aku gitu. Jadi itu adalah salah satu momen yang cukup berkesan banget sih kalau menurut saya. Oke, mungkin karena negaranya juga, setahu aku China sama Korea tuh penduduknya nggak yang se-fluent itu bahasa Inggris nggak sih? Kebanyakannya Kebanyakan iya kan, dibandingkan negara-negara di Eropa, Amerika gitu. Oke, mungkin kalau dari Mas Kohan gimana Mas tadi? Oke, kalau dari aku balik ke bahasa tadi ya. Alhamdulillah kalau di Singapura orang semuanya bisa bahasa Inggris ya. Tapi cuman yang bikin susah itu lebih ke aksennya. Aksen itu agak susah aku memahaminya gitu. Agak beda lah gitu ya. Kebanyakan Chinese gitu di Singapura. Iya. Bahasa Inggris tapi aksen Cina gitu. Nah itu yang agak susah. Mungkin di awal, mungkin di beberapa hari pertama itu emang agak susah memahami dosennya menyampaikan materi, itu emang susah banget awal-awal. Tapi lama kelamaan itu jadi ya udah kita juga ke bawah juga gitu aksennya. Jadi sedikit banyaknya bisa lah aksen Singapura ya. Bukan aksen Singapura sih, aksen Cina kayaknya. Aksen itu Mandarin mungkin ya. ya. Mungkin kalau itu dari budayanya ya, dari bahasanya. Mungkin kalau move forward to cara belajarnya, nah mungkin ini yang agak berbeda ya dari orang-orang yang ada di student-student yang ada di Indonesia jika kita compare dengan student-student yang ada di Singapura. Mereka itu jiwa belajarnya aku lihat emang tinggi banget gitu. Mereka disuruh belajar tanpa harus kayak kita lah ya, harus ada tugas dulu baru belajar. Mereka enggak, mereka emang kayak niat dari dirinya untuk aku ingin berkembang di sini, dan kalau aku ingin berkembang, aku tidak hanya mengandalkan dari dosennya aja gitu. Mereka sendiri yang mencari ilmunya. Nah, itu dari student-studentnya. Kalau the way mereka ngajar itu beda, hampir-hampir sama yang ada di Indonesia. Kayak beberapa dosen kita mungkin cara ngajarnya hampir mirip gitu. Tapi kalau di sana hampir semuanya. Jadi cara mengajar dosen yang ada di Singapura itu kebanyakan mereka kasih sebuah topik atau kasih kayak subbab atau pembahasan lah, itu pasti mereka bakalan lontar pertanyaan ke studennya. Misalnya kita akan bahas renewable energy, topiknya renewable energy, maka dosen akan lempar ke studennya, what do you think about renewable energy, dan bla bla bla. Itu bakal ada following questionnya. Nah itu yang kayak jarang banget yang ada di Indonesia gitu. Kalau di Indonesia kan kayak dosen give materi udah gitu. Okay. They don't think about the student gitu. Jadi agak bedanya di sana gitu.
Oke, jadi mungkin dari cara belajar itu lebih ke discussion based gitu. Discussion based. Pertama itu mereka kasih materi. Kedua itu disuruhnya bikin project. Ketiga projectnya itu mau diapain gitu. Setelah itu projectnya itu ya apa mau dijadiin gimana gitu, mau dijadiin esai, mau dijadiin bikin something gitu bisa. 3 kalau nggak salah, materi, discussion, habis itu project. Materi, discussion, project gitu aja terus gitu. Dan itu enak banget menurut aku ya, karena aku yang suka ngomong. Lebih ini sih guys, lebih mengasah pola pikir juga ya kalau kayak gitu. Oke. Dania, aku mau nambah boleh nggak? Boleh banget. Jadi Apa nih, Yas? gini, aku mau nambahin juga yang buat akademik. Aku tuh kagetnya ketika di Korea itu, ketika minggu ujian itu mulai, orang itu bener-bener kalau bahasanya sekarang itu login ya. Jadi bener-bener fokus belajar. Bahkan sampai kalau di program aku tuh ada buddy namanya. Jadi kayak dipasangin sama orang lokal Korea. Jadi di selama program itu aku didampingi. Nah, jadi selama program itu kan dia kadang-kadang ngajak main gitu, ngajak hangout bareng. Cuman itu 3 minggu sebelum ujian itu dia kayak kalau bisa jangan gitu, sebelumnya aja karena udah mau ujian. Iya. Nah, kalau misalnya udah 1 minggu sebelum, perpustakaan mereka tuh bagus banget dan gede banget. Ya. Nah, walaupun itu gede, tapi pasti penuh. Pasti penuh. Bahkan aku pernah baru selesai ya. Aku baru selesai belajar banget. Soalnya kalau misalnya kita mau belajar di perpustakaan itu kita harus booking dulu di aplikasi. Nah, kalau misalnya kita udah habis waktunya, ya udah kita harus pergi dari situ kalau misalnya ada yang booking lagi. Nah, gitu. Nah, karena itu aku pernah udah selesai, nggak nyampe 5 menit, baru 3 menit apa. Udah ada orang di belakang aku. Gitu. Jadi memang benar-benar dikejar banget. Tuh, cuman walaupun mereka ada dalam fase login ya, tapi mereka tetap masih ada rasa-rasa kayak aku break dulu lah, istirahat dulu. Karena kadang-kadang tuh walaupun mereka udah pesan tempat, mereka tuh tinggalin tempat itu buat pergi ngafe bentar atau mana. Tapi kan itu jadi kasihan yang mau datang juga sih sebenarnya, jadi nggak bisa pakai. Nah, tapi dari situ ya setidaknya mereka udah ada di fase bahwasanya aku lagi belajar, ini cuma break aja gitu. Kalau buat yang Cina sama Taiwan sih mereka lebih ke sama sih sebenarnya kayak Indonesia untuk kelasnya. Tapi untuk yang China terutama yang di kampus aku yang di Tsinghua itu tuh beberapa dari si mahasiswanya tuh udah menghubungi si profesornya duluan untuk mereka mau meneliti apa. Jadi dari awal itu mereka udah dimasukin ke lab tertentu. Jadi memang dari awal itu udah dibimbing. Walaupun mereka ngambil coursework, tapi mereka udah meneliti dari awal kuliahan. Jadi memang ada yang kayak di Indonesia kayak S2 by research ya. Tapi kan ini dia S2 by coursework, tapi dia risetnya juga udah dari awal. Jadi lumayan menarik sih kalau menurut aku dapat semuanya. Oke, mungkin tadi dari segi budaya belajarnya anak-anak kayak di Singapura, di Korea, China, Taiwan tuh aku lihat kayak motivasi belajarnya tuh lebih semangat gitu ya. Apalagi mendekati waktu ujian itu login mereka gitu. Terus ya seru banget sih. Jadi selain pengalaman budaya, kalian juga dapat pengalaman akademik yang unik-unik ya. Oke, ngomong-ngomong soal material nih ya. Kalian pernah nggak sih ikut project atau riset yang base-nya di material protection, teknologi atau inovasi gitu? Mungkin bisa dari Mas Pahan dulu. Boleh Mas Kahan? Atau kalau boleh Mas Agus. Ya, jadi ini research Mas Agus dulu, tentang material protection ya. Ya, material protection. Jadi sebenarnya kemarin itu di Korea aku belajarnya itu kebanyakan bisnis sih sebenarnya, bahasa. Ada yang tentang jurusan tapi itu nggak ada bisa dibilang nggak ada praktikum atau penelitian. Jadi cuman bisa dibilang tuh observasi aja melihat gitu. Tapi kalau misalnya di China dan di Taiwan itu aku dilihatin kayak alatnya gimana, cara mekanismenya gimana, dan juga dikenalin juga lab-labnya seperti apa, orang-orang yang kerja di dalamnya. Jadi kalau dari situ mereka mulai jelasin bahwasanya penelitian mereka tuh tentang ini, dan salah satunya yaitu material protection itu tadi. Tapi kalau dari yang aku lihat itu karena jurusannya material ya, jadi memang fokusnya itu pengembangan material baru. Jadi untuk ada yang
dia itu untuk proteksi material, tapi dia itu pengembangan materialnya. Itu. Jadi pengembangan material yang bisa diaplikasikan pada proteksi. Sedangkan untuk pengalaman riset dari aku sendiri, kebetulan tugas akhir aku itu tentang risk based inspection ya. Nah, jadi risk based inspection ini nah, jadi RBI ini bisa dibilang singkatnya itu kita ngasih rancangan program inspeksi dari tingkat resiko si peralatan. Oke. Nah, karena si peralatan ini ada kemungkinan kerusakan, jadi itu masuk ke material protection kan. Jadi kira-kira apa sih yang bisa kita lakukan seandainya material ini jaga-jaganya nanti ada kerusakan, tapi kita harus tahu gitu gimana, kapan, dan juga letaknya di mana, dan juga mekanismenya seperti apa gitu. Jadi TA aku bisa dibilang cukup relevan sih. Cuman dia nggak terlalu fokus ke material protection karena RBI ini dia ngitung resikonya juga, kemudian dia juga ngitung dari segi bisnis gitu. Jadi memang cuman kan dari semua aspek itu yang terpenting ya gimana supaya material itu nggak rusak gitu ya. Jadi dari TA-nya Mas Agus nih ya ada hubungannya lah ya dengan medical protection. Oke, kok mungkin dari Mas Kohan gimana Mas? Ya, kalau dari aku ketika aku ngambil short program kemarin itu memang nggak ada yang bahasanya tentang protection ya. Dia bahasanya ada 3 poin. Pertama itu ada renewable energy, kemudian ada circular economy, dan satu lagi smart city. Mungkin yang mendekati material itu di circular economy. Jadi itu akan bahas tentang material-material sisa yang nanti disirkular lagi gitu, mau diapain materialnya, tapi bukan proteksi. Nah kalau bahas tentang proteksi, kebetulan aku juga TA-nya RBI, jadi sama Mas Agus, jadi inspeksi juga. Nah aku inspeksinya itu di bagian migas gitu, yang mana persis yang kata Mas Agus tadi bilang, yaitu bakalan menghitung bagaimana kalau aku tuh di bagian perpipaannya gitu. Bisa ada juga yang perpipaan, ada yang bejana, ada yang storage gitu. Nah itu ada. Nah di sana itu kita mencoba mengetahui gitu ya, seberapa lama sih gitu pipa itu bisa bertahan, atau di permukaannya itu di bagian mana nanti yang bakalan berlubang. Nah di sana bisa kita prediksi gitu ya. Nah di TA aku itu bakalan ada integrasi data-data yang ada itu menggunakan AI atau machine learning gitu. Nah itu yang mungkin keterbaruan yang di RBI yang akunya gitu. Nah masalah proteksinya kemungkinan bakalan bahas juga tentang proteksinya, khususnya mungkin di bagian korosi ya, karena kalau di perpipaan itu pasti nggak bakalan jauh tentang korosi, dan karena minyak ya, minyak dan gas ya pasti bakalan ada korosi. Nah nanti itu juga akan dihitung gitu, ini korosinya seberapa lama gitu, dan setelah kita dapat datanya itu kita akan mengetahui kemungkinan kerusakannya, kegagalannya bagaimana gitu, dan akhirnya nanti inspeksinya bagaimana. Nah itu TA aku juga sama kayak Mas Agus gitu. Jadi dekat banget lah tentang proteksi material ini gitu. Oke, jadi mungkin sama-sama nih di TA-nya itu bahasnya lebih ke inspeksi gitu ya. Jadi sifatnya lebih ke prediktif gitu guys. Nah, oke guys, nah sekarang kita masuk ke sesi yang udah ditunggu banget nih sama teman-teman, yaitu Q&A time. Nah, jadi kemarin kita sempet open question box gitu di IG story-nya MPP, dan aku lihat banyak banget dari teman-teman yang penasaran tentang student exchange itu kayak gimana. Tapi sayangnya aku cuma bisa bacain 4 questions aja nih. Oke, mungkin aku langsung aja ke first question. Jadi what should we prepare when we want to apply for a student exchange? Mungkin dari Mas Agus dulu. What should we prepare ya? Oke, ya. Pertama yang perlu kita persiapin itu adalah mental kita. Mental. Benar. Karena mau sesiap apapun kita, kalau misalnya kita panik, pemikiran kita belum ada di momen itu tuh kita bakal ada perasaan bahwasanya sorry to say kayak aku nggak layak.
apa namanya aku bisa, gitu. Kayak emangnya ini bisa dicapai dan apakah aku pantas itu adalah satu hal yang harus disiapin dulu. Karena kalau kata orang tuh fake it till you make it ya. Sebenarnya kamu itu belum gagal selama kamu belum menyerah. Gitu. Mau itu 10 tahun, mau itu 50 tahun, selagi kamu berusaha dan kamu nggak stop ya, nggak menyerah, itu masih proses gitu. Bahkan sehari itu proses, bertahun-tahun juga proses. Jadi mentalitas itu pertama paling penting. Kemudian yang kedua adalah dokumen yang administratif. Kalau untuk anak-anak ITS ya, misalnya teman-teman adalah anak mahasiswa ITS, saran aku itu disiapin terutama exchange. Itu tuh kalau di kita perlu yang namanya GCW. Nah, GCW itu bisa dibilang pelatihan dari ITS untuk membantu kita memahami exchange itu seperti apa, study abroad itu seperti apa, dan juga kemahiran bahasa Inggris. Kalau kemahiran bahasa Inggris ini bisa pakai tes ya. Contohnya ada IELTS, Duolingo, TOEFL, dan lain-lain. Nah, jadi selain dari itu juga bisa juga yang lebih umum lagi tentang diri kita seperti CV, dan kadang-kadang ada minta motivation letter juga, dan biasanya ada juga requirement lainnya seperti FGD tadi Mas Kohan juga bilang, dan juga bakal ada interview. Tapi kalau dari aku sendiri yang selama ini aku rasain, sebenarnya pertanyaan itu mirip. Yang jadi kuncinya adalah kamu paham sama apa yang kamu tulis. Dan itu tadi, mentalitas kamu harus berani. Karena sebenarnya yang mereka lihat itu memang yang pertama itu kepercayaan diri. Yang kedua baru bobot. Karena kalau misalnya bobotnya bagus, ya ini dari pengalaman aku sendiri, ada di salah satu kegiatan perdebatan, bobotnya itu ngomongnya bagus, maksudnya poinnya ya, tapi ngomongnya itu gak jelas, pronunciation-nya kurang, dan jadi aku tuh, bahkan aku yang sebelahnya tuh gak ngerti dia ngomong apa, padahal pas aku dengerin baik-baik, pelan-pelan, aku baca teksnya yang di sebelah aku, itu oke, bahasanya oke. Jadi yang perlu disiapin itu tadi, mentalitas ya, karena apapun itu tantangannya itu bakal teratasi ya. Dan yang kedua adalah dokumen-dokumen untuk anak ITS, GCW, dan tes bahasa Inggris dulu untuk sekarang. Udah dari Mas Kohan? Oke, kalau dari Mas Kohan gimana Mas? Waduh, kayaknya udah kesebut ya semuanya. Mungkin kalau dari aku tambahin sih mungkin di masalah finansial ya teman-teman. Jadi finansial tuh penting banget sebelum kita mau ngambil exchange-nya kemana gitu. Kita harus tahu dompet kita bisa nggak gitu ya. Dompet kita masih cukup nggak kalau dana-dana darurat gitu. Nah itu juga penting banget ya buat teman-teman. Finansial itu juga penting. Dan yang mungkin belum kesebut sama Mas Agus adalah CV gitu ya. Biasanya mostly mereka bakalan record CV-nya juga harus disertakan juga. Nah itu kebanyakan harus ada biasanya ya. Kebanyakan. Harus ada ya kayaknya, harus ada. Dan yang tadi gitu, sertifikat bahasa. Aku mau negasin lagi ya, bahasa ini penting banget. Karena bahasa ini gerbang dan pintu untuk exchange gitu. Jadi kalau teman-teman punya niat exchange, pengen ke luar negeri, tapi bahasa Inggrisnya nggak bisa atau nggak ada sertifikat bahasa Inggrisnya, ya bakal ketolak gitu. Nggak ada pintu buat keluarnya. Walaupun kita udah prepare CV-nya udah bagus, udah persiapan interview dan lain sebagainya, kalau nggak ada sertifikat bahasa dan nggak bisa bahasa Inggris ya fail, gagal teman. Dan selanjutnya adalah niat gitu. Dan aku rasa semuanya udah kesebut ya sama Mas Agus. Dan satu lagi karena Mas Agus tadi nyinggung tentang FGD, ya itu benar banget ya. Tentang kalau misalnya kita pengen menyampaikan sesuatu, itu kadang ada orang yang di tahap FGD ya, kadang ada orang yang super power banget, menguasai panggung gitu ya dalam perdebatannya, dalam diskusinya, tapi dia nggak memberi kesempatan orang lain untuk ngomong, itu bakal menjadi bumerang bagi dia. Kebanyakan juri malahan tidak mengambil mereka, karena apa? Karena terkesannya egois pertama, dan terkesan pengen menang sendiri, jadi susah untuk berkolaborasi. Karena yang penting itu adalah kolaborasi, karena kita nggak hebat sendiri aja, orang lain juga hebat, jadi kita butuh kolaborasi dan
pemikiran-pemikiran orang lain gitu. Nah, itu penting. Jadi beri orang kesempatan untuk bicara dalam sesi FGD atau FGD sama ya, FGD. Sama-sama. Itu lagi apa ya? LGD. LGD, Leaders LGD, Discussion. FGD. Nah, itu kayaknya kalau requirement mau kerja itu pasti ada deh FGD gitu. Kalau mau MT gitu pasti ada. Jadi beri kesempatan orang untuk berbicara, mungkin bakalan diterima exchange-nya. Jadi tadi itu yang pertama itu adalah mental, terus juga administrasi, dokumen-dokumen, dan juga financial juga. Dan yang paling utama itu bahasa, karena itu sebagai main tool dalam kalian mengikuti student exchange. Nah, ngomong-ngomong soal bahasa nih ya, ada juga yang nanya nih, gimana sih cara untuk berani daftar program exchange padahal masih suka minder dalam kemampuan bahasa Inggris? Mungkin dari Siapa? Mas Kohan dulu. Mas Kohan dulu. Gimana ya belajar bahasa Inggrisnya? Jujur bahasa Inggris itu bukan ilmu yang bisa dipelajari dalam satu hari gitu, nggak mungkin. Orang satu hari besoknya bisa, atau dalam hari ini bulan depan bisa bahasanya langsung, itu nggak mungkin, is impossible gitu. Jadi harus nyicil dari sekarang ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman sekarang kayak I have a problem dalam bahasa, ya nggak apa-apa, it's okay gitu. Tapi mulainya dari sekarang. Nah aku jujur aku baru emang fokus belajar bahasa Inggris itu baru-baru aja di 2021 itu aku baru fokus belajar bahasa Inggris. Dan di 2022 aku kesempatan untuk keluar negeri yang mana itu full bahasa Inggris juga. Jadi nggak ada kata terlambat untuk belajar bahasa Inggris. 1 tahun kalau memang kita punya dedikasi yang tinggi untuk belajar bahasa Inggris itu bisa gitu ya. Jadi jangan minder gitu ya, jangan minder, belajar terus gitu ya. Cari teman untuk belajar bahasa Inggris dan insya Allah itu bakalan bisa. Gitu. Oke, mungkin kalau dari Mas Agus, gimana Mas cara tips bagi teman-teman yang suka minder belajar bahasa Inggris itu gimana? Kebetulan sudah terjawab ya, Sudah terjawab. tapi mau nambah dikit. Nambahin. Yang mau aku highlight ini 2 kata ya dari pertanyaan itu, minder dan Inggris. Pertama minder. Aku dulu memang sempat les bahasa Inggris, tapi belajar teori aja nggak cukup. Jadi yang aku lakukan adalah aku pergi ke tempat yang ada bule, kayak di mall. Aku datang langsung aku ajak ngobrol. Mau sesimpel apapun itu, mau sereceh apapun itu, karena aku tuh sempat kayak nanya, ya udah siapa namamu? Kayak apakah ini pertama kali ya? Is this the first time you go to Indonesia? Terus kayak how many countries you've been? Kayak ya udah simpel-simpel aja, tapi itu mulai memupuk rasa percaya diri. Dan mereka tuh nggak akan ngejudge kamu, jadi nggak usah takut, ngapain minder gitu. Kalaupun kamu salah, ya udah, nggak ada efeknya apa-apa ke kamu. Cuman ya kamu punya perasaan sendiri sih yang bakal yang bakal menjatuhkan kamu itu hanyalah pemikiran kamu sendiri gitu. Jadi orang lain itu nggak punya kendali apapun sama kamu. Kamu yang bisa kontrol pemikiran kamu sendiri. Dan yang kata-kata kedua itu adalah Inggris. Kalau misalnya kamu ke negara non native-nya bukan Inggris, ya, jadi bahasa contohnya kayak aku di Korea ya. Jadi ada teman aku yang orang Cina, dia bisa bahasa Mandarin dan bisa bahasa Korea, tapi dia kurang jago ya dalam bahasa Inggris. Nah jadi strateginya gitu, dia belajar bahasa memang negara yang mau dituju, dan dia bahasa Inggrisnya sekedar oke aja, gak terlalu jago-jago banget. Dan juga ada juga memang beberapa yang strategi gitu. Kayak aku pernah tahu yang mau ke Jerman, belajarnya bahasa Jerman, dan bahasa Inggrisnya ya udah adanya aja. Jadi nggak usah minder ya, dicobain aja. Salah itu nggak apa-apa, itu kita belajar. Dan selagi belajar itu ya kalau misalnya kita bener ya udah kita dapat hasil yang memuaskan. Tapi kalau misalnya kita dalam tanda petik salah atau gagal ya udah kita belajar. Sebenarnya bukan gagal. Oke, Aku mau nambahin dikit aja gitu ya. Oke, boleh. Jadi buat teman-teman yang pengen belajar bahasa Inggris gitu ya, cari tempat yang bisa mensupport kalian. Dan aku sama teman-teman aku dan dan Agus juga ada di dalam organisasi itu, ada namanya English Check. Jadi di sana adalah tempat untuk teman-teman yang pengen belajar bahasa Inggris. Jadi bisa dilihat di akunnya English Check gitu. Dan gratis. Dan gratis belajar bahasa Inggrisnya di sana.
Bisa dicek ke teman-teman. Apa tadi English check? English check. English check. Oke, jadi tadi tuh kita gak boleh minder karena belajar bahasa Inggris ini nggak cuma belajar teori aja, tapi kan juga harus praktis langsung. Dan kalaupun kalian salah juga nggak bakal ada yang nyalahin gitu ya. Oke, jadi next question. Selama di luar negeri, gimana sih cara mengatur waktu antara belajar, jalan-jalan, Oke. dan juga adaptasi? Pertanyaan menarik. Benar. Oke, dari Mas Agus dulu deh. Bisa disebutin lagi tuh? Oke, Kata-kata gimana kunci. cara ngatur waktu antara Waktu, belajar, oke. jalan-jalan, dan juga adaptasi? Belajar, jalan-jalan, dan adaptasi. Kita mulai dari yang gampang dulu ya. Iya, Adaptasi. Adaptasi. Nggak gampang sih sebenarnya, tapi bisa kita lakuin sebelum berangkat. Oke. Jadi kita familiarin diri kita dulu sama negaranya. Jadi contohnya, kalau misalnya orang-orang yang ke Jepang biasanya enggak semua sih, orangnya tuh suka nonton anime, terus suka sama J-song ya, Japanese song, dan memang suka sama budaya Jepang. Dan ketika dia udah di Jepang dia kaget karena dia udah tahu. Sama kayak aku nonton K-pop, dengerin K-pop, nonton K-drama, dan juga memang aku tertarik sama Korea, budaya Korea. Dan dari situ aku nggak kaget. Dan adaptasi aku nggak bisa dibilang gampang banget sih, tapi ada masa-masanya dimana aku tuh nggak ngerasa kesusahan. Gitu. Jadi adaptasi ini bisa kita antisipasi di awal supaya kita nggak kaget ke depannya. Dan itu penting sih, dimanapun negaranya. Kemudian yang kedua itu adalah belajar ya. Untuk belajar ini, aku kalau misalnya aku ada tugas, aku ngeset deadline aku sendiri. Jadi misalnya tugasnya ini buat minggu depan. Kalau bisa dikerjain hari ini, aku selesai hari ini. Nah jadi contohnya adalah TA aku ini panjang. Nanti sidangnya di Desember atau Januari. Tapi aku dari bulan lalu udah selesai. Nah, jadi tinggal revisi-revisiin aja. Gitu. Jadi itu adalah strategi belajar yang bisa kamu lakukan. Dan bisa diikutin dari orang pada tadi. Seminggu sebelumnya itu benar-benar fokus belajar. Jadi kalau untuk manajemen waktu juga supaya bisa ngimbangin itu ya kita harus set priority kita. Bisa pakai time blocking. Jadi dalam waktu itu kita fokus ngerjain ini dan juga kita bisa ngerjain sebelumnya gitu. Dan dari situ sih harusnya aman-aman aja sih. Oke, mungkin dari Mas Kohar ada tambahan nggak tadi? Gimana sih cara time managementnya yang bagus? Kayaknya udah kejawab ya. Yang penting itu adalah menurut aku ya, yang penting banget itu adalah skala priority-nya. Mana yang harus didahulukan gitu. Nggak mungkin kita ada tugas terus jalan-jalan, nggak mungkin ya. Jadi harus menyesuaikan dengan skala priority teman-teman. Mana yang harus didahulukan. Nah kalau dari aku kemarin itu ngikut jadwal aja sih sebenarnya. Dari pagi sampai jam 4 itu belajar di kampus. Habis dari kampus paling jam 5 ke jam 6 mungkin jalan-jalan. Habis itu balik lagi ke asrama belajar. Nah itu jalan-jalan itu biasanya kalau baru-baru ya 1 minggu pertama. Habis itu udah bosan lagi. Jadi balik lagi yang penting adalah skala prioritasnya. Kalau ada waktu jalan-jalan ya jalan-jalan. Kalau nggak ada waktu jalan-jalan jangan jalan-jalan. Kerjain tugas itu yang penting. Jangan dipaksain ya. Iya gitu. Jadi poinnya adalah tetapkan skala prioritas kalian. Oke, mungkin kita move to the last question. If I have limited financial resources, would it still be possible for me to participate in a student exchange program? Mungkin dari Mas Kohan. Oke, mungkin kalau dari aku ya, problemnya adalah misalnya di finansial ya. Tapi aku masih pengen untuk belajar ke luar negeri atau exchange. Banyak banget sebenarnya lembaga-lembaga atau institut di ITS aja deh. Itu banyak banget sebenarnya kesempatan-kesempatan beasiswa yang di-provide oleh kampus. Nah, yang aku kemarin itu nggak keluar uang sama sekali. Dari NTU-nya sendiri itu kemarin kalau nggak salah ya 5.000 atau 6.000 dolar mereka nyediain buat satu studennya. Jadi lumayan banyak dan mereka juga kasih uang makan dan sebagainya itu kayak lebih dari cukup ya. Jadi banyak kok buat teman-teman yang kayak I don't have money gitu kan. Aku nggak punya uang buat exchange. Tenang buat teman-teman, banyak kok beasiswa. Jadi gimana teman-teman aja mengulik-ngulik informasi tentang beasiswa untuk ke luar negeri. Biasanya di kampus atau di GA-nya ya, Global Engagement-nya itu pasti ada kok. Kalau misalnya teman-teman udah daftar dan keterima dan dia itu adalah self funded ya, biar sendiri bisa kok gitu ya. Kita mengajukan diri ke
kampus atau ke GA buat dibantu finansial, karena ada teman aku yang seperti itu, karena nggak sampai uangnya ada kalau nggak salah finansial yang mencukupi, kemudian mereka ajukan proposal ke GA dan diterima dan dibantu. Jadi bisa ya buat teman yang terkendala finansial. Bisa Bang. Mungkin dari Mas Agus ada tambahan Mas mengenai tadi pertanyaan Jadi terakhir. terima kasih. Jadi ya pertanyaannya, finansial ini penting ya, karena kita sebenarnya bisa dibilang minim informasi buat beberapa orang, tapi ternyata ini penentu sebenarnya. Kalau misalnya nggak ada finansial ya gimana kita berangkat gitu kan. Nah banyak benar kata kalian tadi, banyak banget sumber yang bisa kita manfaatin. Contohnya dari institusi, seperti kalau misalnya ada LPDP, kalau aku di exchange pakai GKS ya, jadi itu pemerintah Korea. Nah tapi kekurangannya adalah kadang-kadang tuh mereka tuh sistemnya reimburse. Jadi mereka ngasih dana itu di akhir atau nyusul, tapi kita harus keluarin uang kita sendiri. Nah, kalau misalnya dia kayak gitu dan kamu merasa kamu tuh limited ya, misalnya dari finansial kamu sendiri kurang mumpuni, tapi sebenarnya kamu coba dulu ke keluarga apakah bisa, dan kalau memang masih limited, coba untuk ke beasiswa yang memang dia ngasih stipend di awal. Nah, salah satunya itu ada program namanya Canada Ascension. Itu dia ke Kanada, jadi dia tuh ngasih uang dulu di awal, terus dia bertahap di tengah dan di akhir. Dan kalau misalnya masalah visa ya, kadang-kadang tuh visa yang paling banyak bikin boncos, terutama di Eropa. Nah, fun fact-nya, kalau misalnya program kayak Erasmus itu keterima, beberapa negara itu untuk visanya itu bisa digratiskan, karena dia tujuannya adalah tujuan belajar. Contohnya itu adalah negara Greece ya. Nah, Yunani itu salah satu yang menggratiskan visa. Jadi kalau misalnya apakah bisa kalau limited in financial, bisa banget. Dan benar tadi kata Kohan juga, aku pernah apply juga untuk financial support ya dari kampus institusi kamu. Jadi biasanya tuh dari institut kamu atau kampus kamu, sekolah kamu itu biasanya mereka mendukung juga. Kamu bisa ajuin proposal ke Direktorat Kemitraan Global misalnya. Dan juga sebenarnya bisa juga ke departemen kalau misalnya kalian mau. Cuman biasanya itu agak challenging karena departemen ini biasanya meminta feedback balik, seperti menjadi ambasadornya dari departemen atau melakukan laporan, buat laporan segala macamnya. Gitu. Jadi bisa dicoba banyak hal ya. Dan selama di sana pun kalau misalnya memungkinkan bisa part time. Oke. Nah, jadi nggak harus kita mati-matian sebelum, tapi kita juga bisa survive di sana. Gitu. Oke, mungkin tadi emang financial tuh penting banget, tapi bagi teman-teman yang mengalami kesulitan atau kendala di bidang hal tersebut itu jangan berkecil hati, karena kan bisa memanfaatkan bantuan dari institusi internal kalian atau dari luar juga, atau mungkin bisa survive di sana dengan cara kerja part time. Oke, mungkin tadi itu last question ya. Jadi gak kerasa banget waktu kita udah hampir di penghujung podcast. Nah, aku mau say thank you banget untuk Mas Agus dan Mas Makasih Kohan. banyak ya, Udah sharing banyak banget insight-insight dan pengalaman keren hari ini. Oke, mungkin buat teman-teman listeners, semoga obrolan kali ini bisa jadi motivasi buat kalian yang pengen banget nyoba untuk student exchange kayak Mas Agus dan Mas Kohan ini. Tapi jangan skip dulu karena MPP Podcast juga punya giveaway time buat 2 orang pendengar yang bisa menjelaskan kembali poin-poin tadi itu apa aja sih. Selama pembahasan kita hari ini bakal dapat hadiah spesial dari tim MPP. Dan caranya gampang banget. Kalian cukup tulis aja jawaban dan username IG kalian di kolom komentar. Dan pastiin kalian juga udah follow dan juga jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube channelnya MPP TSSC. Oke, thank you so much, Mas. Thank you, Gania. Thank you very much for having us. Okay.